warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran kalor ya, yang sebelumnya sudah saya buatkan pembelajaran materi tentang suhu, dan ini saya lanjutkan dengan pembelajaran tentang kalor. Nah, setelah itu silakan Anda kerjakan soal yang berada di video tersebut di sebuah kertas, di foto, nanti kirimkan ke Google Drive grup yang sudah kalian buat. Dan jangan lupa presensi diisi di form yang sudah tersedia. Anda tinggal membuka, kemudian milih hadir, sakit, atau izin, seperti itu. Tinggal dicetak, kemudian kirim, otomatis akan tersimpan untuk semua siswa ya saat pembelajaran daring ini berlangsung. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal pertemuan kali ini. Sekali lagi, semoga Anda sehat selalu, tetap di rumah saja, dan tetap berdoa semoga virus corona ini segera diangkat ya. Dan karena ini menjelang bulan Ramadan, Pak Nuri sekeluarga atas nama pribadi dan atas nama guru, saya mengucapkan maaf lahir dan batin apabila selama ini ada kesalahan dari kalian, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Nuri. Kali ini kita belajar kalor. Anak-anak dimanapun berada, jagalah kesehatan dan selalu mencuci tangan. Video ini nyambung dengan video sebelumnya, yaitu tentang suhu. Kali ini Pak Nuri akan menjelaskan tentang kalor. Ya, standar kompetensi dari materinya adalah menerapkan konsep kalor dan prinsip konversi energi pada berbagai perubahan energi. Sementara kompetensi dasarnya adalah menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu zat, menganalisis cara perpindahan kalor, dan menerapkan asas Black dalam pemecahan masalah. Oke ya, kita langsung aja ke materi. Terbagi menjadi beberapa materi. Kita mulai dari yang pertama. Apa pengaruh kalor terhadap perubahan suhu suatu benda? Pada pelajaran sebelumnya atau video sebelumnya, Pak Nuri sudah menjelaskan tentang masalah suhu beserta konversi suhunya. Nah, dan suhu ini bisa berubah akibat adanya penerimaan atau pengeluaran kalor. Ya, jadi suatu benda ketika dia melepaskan kalor, suhunya akan turun. Ketika sebuah benda itu dia menerima kalor atau menyerap kalor, maka dia akan naik suhunya ya. Jadi ciri-ciri benda memiliki kalor yang besar adalah memiliki suhu yang tinggi ya. Begitupun sebaliknya. Oke. Jadi di sini kita lihat ada beberapa jenis termometer. Nah, bicara tentang termometer, kita ingat raksa. Iya, sejenis cairan, tapi juga dia mirip seperti logam. Ya. Raksa ini dipilih untuk mengisi pipa kapiler. Kenapa dikatakan pipa kapiler? Karena dalam termometer itu ada lubang kecil, pipa kecil, namanya pipa kapiler. Ya, dengan pertimbangan sebagai berikut: warnanya mengkilap. Yang kedua, raksa tidak membasahi dinding, dan raksa merupakan pengantar panas yang baik, serta kalor jenis raksa sangat rendah. Akibatnya perubahan panas sekecil apapun akan cepat merubah suhunya, sehingga pemuaian pun terjadi pada raksa. Jangkauan ukur raksa lebar, titik pakunya min 39 dan titik didihnya 357 derajat Celcius. Oke ya, gitu. Nah, untuk soal ini tentang konversi satuan, saya rasa sudah ya. Kita lanjut aja ke materi berikutnya. Apa pengaruh kalor terhadap ukuran benda? Apa pengaruh perubahan suhu benda terhadap ukuran benda? Bisa berubah bentuknya atau ukurannya akibat dia menerima atau mengurangi kalor.
ya. Benda-benda tersebut berarti dipengaruhi oleh suhu. Itu disebut sebagai benda yang memiliki sifat termometrik, yaitu benda yang apabila dia terkena kalor atau dia menerima atau melepas kalor, dia akan matikan aja musiknya ya. Dia akan mengalami perubahan bentuk. Seperti air ketika dipanaskan dia menjadi gas, ketika dia didinginkan menjadi es. Lanjut. Ya, ini adalah salah satu contoh ilustrasi ketika benda dipanasi ya. Mula-mula dengan panjang L0, ujung A dan ujung B, kemudian ujung A dipanasi, kemudian dia bertambah panjang. Pertambahan panjang ini disebut memuai. Semakin panjang benda ya, maka pemuaian makin panjang. Begitupun semakin banyak kalor yang diterimanya akibat ini pemanasan yang lebih, maka semakin panjang pula pemuaiannya. Oke, lanjut ya. Apa pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda? Oke, ya. Pengaruh kalor terhadap wujud benda ini contoh di sini adalah es ya. Kemudian es dipanaskan menjadi cair, dan ini cairan ini ketika dipanaskan menjadi gas ya. Nah, kalor yang dibutuhkan untuk memberikan pemanasan atau merubah suhu tadi disebut dituliskan dengan Q atau Q ya. Q ya, jumlah kalor yang diperlukan untuk melebur suatu zat padat dipengaruhi oleh massa jenis ya, dan kalor leburnya. Kalor lebur dilambangkan L dan massa benda dilambangkan M. Kemudian kalor yang dibutuhkan adalah Q. Jadi misalkan ini sebongkah benda, entah itu ini balok es ya, misalkan balok es itu akan diubah menjadi air, maka dia harus melebur, membutuhkan kalor yaitu Q sama dengan M dikali L. Massa benda tersebut, massa es tersebut dikali dengan kalor leburnya ya. Itulah kalor yang dibutuhkan untuk melebur suatu benda. Nah, sementara ini air dipanaskan menjadi menyublim ya, dia menguap menjadi gas ya. Jumlah kalor yang diperlukan untuk merubah zat dari cair menjadi uap tergantung pada massa jenis dan kalor uap tersebut. Secara matematis dituliskan sebagai Q dikali E sama dengan M dikali U. Ya, keterangannya M adalah massa jenis benda, U adalah kalor uap ya. Jadi kalor uap itu kalor yang dibutuhkan untuk melebur atau menyublimkan air menjadi uap ya, itu ada yang namanya kalor uap ya. Kalor uap dikali masanya, itulah kalor yang dibutuhkan untuk menguap. Oke, kita lanjut ya. Ya, terjadinya perpindahan kalor secara konduksi. Kita lihat seperti apa sih? Ya, kalor berpindah secara konduksi. Contohnya ini, kita lihat besi ini ya, dipanasi di bagian ujung A. Panasnya mengalir ya, dia digambarkan dengan warna oranye ini, dia mengalir ke B ya. Jadi ini yang dinamakan konduksi. Peristiwa konduksi ini ya, cukup kita itu menyentuhkan ke salah satu bagian dan dia akan merambat ya, panasnya merambat. Nah, kita lihat logam ini tidak bergerak, partikel logam ini juga tidak bergerak, tetapi panasnya bergerak ya, energinya bergerak dari ujung A ke ujung B. Ini disebut dengan konduksi ya. Jadi kesimpulannya ya, perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor yang melalui zat berperantara tanpa diikuti perpindahan bagian-bagian partikel tersebut ya. Jadi perlu ada peran perantara, meskipun perantara itu tidak ikut bergerak, hanya energinya saja yang bergerak. Oke ya, itu namanya konduksi. Oke. Berikutnya, terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Nah, konveksi lain lagi ya. Jadi panas itu, kalor itu bisa berpindah secara konveksi
Bagaimana itu konveksi? Konveksi itu harus ada alirannya. Ya, seperti kita membuat wedang. Misalkan kita membuat wedang hangat, ya, ada air dingin dan air panas. Tidak bisa cukup didekatkan. Ya, misalkan air dingin didekatkan termos gitu, kemudian panas sendiri, tidak. Tetapi air dari dalam termos yang panas dituangkan juga ke air dingin, sehingga terjadi aliran. Ya, aliran partikel ini ya disebut sebagai konveksi. Ya, jadi aliran panas disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya disebut konveksi. Ya, seperti cerobong asap ini, ya, ini gasnya ini bergerak, ya. Materi berikutnya adalah terjadinya perpindahan kalor secara radiasi. Apa itu radiasi? Ya, jadi kalor atau panas itu bisa berpindah meskipun partikelnya bahkan bendanya ya tidak tidak bersentuhan, ya, yaitu disebut sebagai radiasi. Contohnya panas matahari. Panas matahari itu ya dia dari angkasa sampai ke bumi, sampai panasnya, energinya sampai, ya, energinya merambat, tetapi matahari tetap di atas, ya, seperti itu, ya. Jadi cukup dari jauh aja, partikelnya tidak berpindah, hanya energinya saja yang bergerak, ya. Nah, jadi udara yang panas tersebut diakibatkan pancaran kalor dari lampu, ya. Jadi ada lampu atau lilin gitu kan, menyala, ada panas di sana, dan panasnya bisa terasa pada sekitarnya, ya, pada orang-orang sekitarnya, seperti itu. Oke, ya, itu radiasi. Apa perbedaan kalor yang diserap dan kalor yang dilepas suatu benda? Ya, ini adalah siklus yang mungkin pernah kita lihat atau sering kita lihat, ya, waktu di SMP gitu kan, atau di SD, ya. Dia adalah ilustrasi perubahan wujud benda akibat pengaruh suhu, ya. Ketika benda itu melepas kalor, maka suhunya turun. Ketika benda itu menerima kalor atau menyerap kalor, suhunya naik, kan begitu. Contoh di sini, zat padat. Ya, zat padat ketika dia itu menerima kalor, maka menjadi gas. Ya. Disebut sebagai menyublim. Ya. Menyublim. Begitupun sebaliknya, ketika gas menjadi padat, disebut juga menyublim. Ya. Gas menjadi padat diakibatkan karena dia melepaskan kalor, melepaskan panas, ya, turun suhunya menjadi zat padat. Berikutnya, zat padat ini, ya, ketika dia itu menerima kalor atau menjadi panas, ya, otomatis dia menjadi cair, ya, menjadi cair, ya. Kemudian ketika zat cair ini menerima kalor, ya, menjadi gas, ya. Gas menerima kalor, ya, jelas dia tetap gas, ya. Gas dia melepas kalor menjadi zat cair. Zat cair melepaskan kalor menjadi zat padat. Ya, zat padat ke zat cair ini, ya, ketika dia itu menerima panas, ya, dia namanya melebur atau mencair. Ya, seperti es. Es menerima kalor menjadi zat cair. Ya, namanya melebur atau mencair. Begitupun ketika zat cair menjadi zat padat, berarti dia itu melepaskan kalor, dia namanya membeku. Ya. Sementara gas menjadi cair, ya. Gas menjadi cair itu apabila dia melepaskan kalor, disebut mengembun. Ketika pagi hari itu adalah mengembun, ya. Gas di sekitar menjadi air. Begitupun ketika zat cair menjadi gas, itu namanya menguap. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran atau ilustrasi grafik perubahan wujud zat. Yang awalnya benda itu berada di bawah titik nol, artinya dia bersuhu negatif, min, ya. Dia berupa es atau berupa padatan, kemudian dipanasi, ya, kemudian dipanasi, suhunya naik dan waktunya bergerak, gitu kan, ya, membentuk garis miring dari A ke B. Kemudian ketika terus dipanasi terjadi peleburan antara B ke C. Dia melebur dari B ke C, ya. Posisinya masih bentuknya berupa, di sini berupa cairan, ya. Kemudian dari C ke D terjadi ketika air itu terus dipanaskan, zat cair terus dipanaskan, ya, jadi suhunya terus naik dan waktunya berpindah, ya, kalornya bertambah, maka dia membentuk garis miring dari C ke D. Ini terjadi proses dari air ke
cairan tadi ya, dari cairan tadi ya, dari C ke D, panas suhunya semakin meningkat dan dia melebur dia menguap di titik D. DE ini ya, di sini terjadi yang namanya penguapan ya. Oke. Azaz Black ini adalah peristiwa di mana ya terjadinya serah terima panas dari suatu benda, dari dua benda ya, ada yang menerima dan ada yang melepas. Contoh, kita membuat air hangat. Air hangat adalah campuran dari air panas dan air dingin dijadikan dalam satu wadah ya. Nah, air dingin akan menerima panas dari air panas, dan air panas akan menerima air dingin ya. Dia itu akan melepaskan panasnya, sementara air dingin dia akan menerima panas, sehingga terjadilah azaz Black. Jadi azaz Black ini syaratnya harus ada syaratnya adalah sistemnya tertutup, artinya tidak dipengaruhi lingkungan ya. Jadi syarat kalor yang diterima oleh suatu benda A misalnya ya sama dengan kalor yang dilepaskan dari benda B ya, itu namanya azaz Black. Syaratnya adalah sistem tertutup artinya tidak ada perpindahan energi dan juga tidak ada perpindahan partikel ya, tidak dipengaruhi lingkungan ya. Ilustrasi azaz Black seperti ini. Secara ringkas, bahwa dalam satu campuran kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diserap. Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya adalah MC delta T atau T1 min T campuran ya. Sementara Q serapnya adalah MC delta T, yaitu MC C campuran dikurangi T2 ya. TC adalah suhu campuran. Nah, ibaratnya ini suhu benda bersuhu tinggi T1 ya, kemudian ini benda bersuhu rendah, kemudian dicampur menjadi tengah-tengah ya. Yang di atas ini melepaskan kalor karena dia suhunya tinggi, yang rendah suhunya menyerap kalor ya, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat ya. Kita nanti akan lanjutkan dengan penjelasan, barangkali latihan soal. Terima kasih. Dari sebuah benda yang gelap dan lebih terang gitu ya, mana yang banyak menerima kalor? Yang menerima kalor adalah yang lebih gelap.